kekuatan. Quwwatul ilmiyah, nazariyah, dan quwwatul amaliyah, ya, quwwatul amaliyah iradiyah. Dan di sinilah kekuatan hamba. Di sinilah kekuatan hamba. Kekuatan keilmuan dan kekuatan amalannya, kekuatan nazariyahnya dan kekuatan iradahnya. Dan seluruhnya sumber-sumbernya, pokok-pokoknya terdapat dalam surat Al-Fatihah. Baik. Keterangan selanjutnya. Sampai yang berapa? Jam. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Madarijus Salikin, "I'lam anna hadhihi surata ishtamalat ala ummahatil matalib al-aliyah, atamma ishtimal wa tadammanatha akmala tadammun." Kalau tadi itu kekuatan, sekarang kata beliau itu dalam fawaid, sekarang dalam Madarijus Salikin, ketahuilah bahwa suratul Fatihah ini di dalamnya terkandung induk-induk, pokok-pokok, sumber-sumber al-matalibil aliyah. Apa al-matalibil aliyah? Al-matalib itu tuntutan, keinginan yang tertinggi. Segala macam jenjang-jenjang kesempurnaan, ketinggian yang kita harapkan, yang diharapkan oleh para nabi dan rasul, para siddiq, para syuhada, orang-orang saleh, itu seluruhnya terdapat dalam Al-Fatihah. Ini beliau uraian. Betul-betul terlingkup dalam surat Al-Fatihah dengan selengkap-lengkapnya, terkandung di dalamnya dengan sesempurna-sempurnanya. Baik. Kemudian beliau mengurai beberapa hal, yang mana hal-hal ini sudah masuk dalam pembahasan yang tadi, yaitu tentang bahwa dalam surat Al-Fatihah ini terdapat pengenalan terhadap Al-Ma'bud Allah Subhanahu wa taala dengan 3 namanya, yang mana 3 nama ini adalah kembalinya seluruh makna yang terdapat dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yaitu nama Allah, nama Ar-Rabb, nama Ar-Rahman. Baik. Kemudian beliau berkata, wa tadammanat itsbatan nubuwati min jihatin adidah. Ya. Dalam surat Al-Fatihah terdapat penetapan kenabian, kerasulan dari sisi yang beraneka ragam. Ketika antum ditanya, mana dalilnya Rasul? Surat Al-Fatihah banyak sekali. Lihat yang pertama, kaunihi Rabbal Alamin. Ya, Allah Subhanahu wa taala Rabb alam semesta. Dari sisi itu dulu. Jadi Allah Rabb alam semesta. Dari mana pendalilannya? Kata beliau, fala yaliqu bihi ayyatruka ibadahu sudaw wa hamala la ya'rifuhum ma yanfa'uhum fi ma'ashihim wa ma'adihim wa ma yadurruhum fihima fa hadha hadmun lirububiyyah wa nisbatul rabb ila ma yaliqu bihi wa ma qadara haqqa qadrihi man nasabahu ilaihi. Allah adalah Rabbnya alam semesta. Rabb apa tadi maknanya? Pencipta, penguasa, pengatur. Alamin, semua selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Rabbnya alam semesta, maka tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membiarkan hambanya sudah begitu saja, dicipta kemudian begitu saja, hamalah seperti hewan. Tidak pantas bagi Allah menciptakan mereka kemudian tidak memperkenalkan kepada mereka apa yang bermanfaat bagi mereka dalam kehidupan keduniaannya dan dalam kehidupan akhiratnya. Tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala menjadi Rabb mereka untuk tidak menjelaskan kepada mereka hal-hal apa yang bisa membahayakan mereka dalam dua kehidupan ini, dunia dan akhirat. Jadi kalau mengatakan sementara Nabi dan Rasul tugasnya apa? Yang menyampaikan, menjadi hikmah bahwa kita tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Pasti kita akan diperintah, pasti kita akan dilarang, dan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah perintah terhadap perkara yang bermanfaat bagi kita. Ya, dan larangan Allah Subhanahu wa taala pasti terhadap larangan, ya, terhadap perkara yang membahayakan kita atau bahayanya lebih besar. Walaupun ada kebaikannya. Jadi kata beliau, iya,
menganggap bahwa tidak mungkin ada kenabian, nabi dan rasul yang memberikan keterangan ini jalan kebaikan, ini jalan yang berbahaya. Ini keyakinan hadmul lirububiyah, menghancurkan Allah sebagai Rabb. Menganggap tidak ada Rabb kalau begitu, dan menisbahkan kepada Allah sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Inilah orang-orang yang dimaksudkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi." Ini di antaranya. Mereka tidak membesarkan Allah dengan sebenar-benar pembesaran. Bisa dipahami jemaah? Kita sekarang dalam pembahasan apa? Dalam pembahasan bagaimana surat Al-Fatihah menetapkan kenabian, kerasulan. Pastinya ada nabi dan rasul. Tidak mungkin tidak ada. Itu tadi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Rabb artinya mengatur kan? Iya. Rabb artinya mencipta kan? Iya. Masa Allah mengatur. Kita hanya mampu memahami Allah mengatur kita dalam perkara ini. Kemudian Allah tidak memberikan pengaturan terhadap perkara yang merupakan hidup kita yang sebenarnya. Kita perlu betul apa yang bermanfaat bagi kita. Itulah pengaturan Allah sebagai Rabb. Perlu betul apa yang membahayakan kita supaya kita menghindar darinya. Itu tugasnya Allah, Rabbnya alam semesta. Diutuslah para nabi dan rasul. Karena itu ingkar terhadap nabi dan rasul pasti ingkar terhadap rububiyatullah. Ini sisi yang pertama. Sisi yang kedua, diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala Allah. Iya. Allah, alhamdulillah. Allah artinya al-ma'lu yang dijadikan sebagai sembahan, al-ma'bud yang diibadahi. Wala sabila lil ibadi ila ma'rifati ibadatihi illa min tariqi rusulihi. Sementara tidak mungkin ada jalan bagi hamba untuk mengenal bagaimana beribadah kepada Allah kecuali hanya dengan jalan Rasulnya. Kalau kita akui Allah, Allah yang disembah diserahkan padanya penghambaan, maka pasti mengharuskan kita untuk menetapkan ada Rasulullah Subhanahu wa taala. Sebab tidak mungkin kita akan ibadah ya Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya dengan Rasulnya. Yang ketiga, dari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Fa inna rahmatahu tamna'u ihmala ibadihi. Wa adama ta'rifihim ma yanaluna bihi ghayata kamalihim. Faman a'ta isma Ar-Rahman haqqahu arafa annahu mutadamminun li irsalir rusul. Wa inzalil kutub. Wa 'azama ma tadammanahu al-ilmu inzalil ghaib wa inbatil kala wa ikhrajil hubb. أعظم من تضمنه علم إنزال الغيب وإنبات الكلى وإخراج الحب فاقتداء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتدائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح ولكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. Masya Allah, perhatikan betul. Diambil dari nama Allah Ar-Rahman atau Ar-Rahim, bisa menjelaskan rahmat Allah. Allah Ar-Rahman, bagaimana luasnya rahmat Allah tanpa batas. Rahmat Allah, tetapkan betul Allah Maha Merahmat. Kalau kita jadi dari nama Allah Ar-Rahman, Allah mempunyai sifat rahmat. Sifat rahmat ini menghalangi ihmala ibadihi, menjadikan tidak mungkin Allah membiarkan hambanya, tidak memberitahu mereka apa yang dengannya mereka memperoleh kesempurnaan mereka, yaitu risalah yang dibawa. Tidak merahmati Allah kalau begitu. Allah tidak maha merahmati kalau begitu. Kalau tidak memberitahu apa yang merupakan rahmat yang terbesar, yaitu risalah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Karena itulah kata beliau, siapa yang memberikan haknya nama Allah Ar-Rahman ini dengan sebenar-benarnya, maka dia pasti tahu bahwa di dalamnya terkandung pengutusan para rasul, diturunkannya kitab-kitab. Bahkan dia pasti yakin bahwa dari nama Allah Rahman
pasti Allah utus para rasul, turunkan kitab-kitab. Lebih besar dari keharusan keilmuan, diturunkannya hujan, ditumbuhkannya tumbuhan, dikeluarkannya biji-bijian. Kenapa jemaah? Bagi beliau ini memperbandingkan. Sebab gini ya, dari kata Rahman, kalau secara otomatis semua orang bisa memahami. Kafir tidak, kafir beriman, musyrik atau muwahhid pasti mampu memahami Allah Rahman, karena Allah Maha merahmati. Pasti, ya inilah rahmat Allah. Allah turunkan hujan kan? Iya, Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kita makan, keluarkan biji-bijian, kita makan, hewan-hewan kita juga makan, kita juga makan hewan di darat, di laut, ya kan? Itu menunjukkan apa? Rahmat Allah kan? Iya tidak? Ini dipahami oleh semuanya. Kata beliau, kandungan ilmu dari nama Rahmah, dari nama Allah Rahman ini terhadap perkara seperti itu lebih rendah jika dibandingkan dengan kandungan ilmu harusnya diutus para rasul, diturunkan di kitab-kitab. Kenapa? Sebab keharusan rahmat yang dengannya hidup hati dan arwah itu lebih besar daripada keharusan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya hidup badan dan jasad kita. Allah Maha merahmati. Tidak masuk akal betul Allah Maha merahmati sementara Allah hanya menurunkan yang dengannya hidup jasad kita. Sementara Allah tidak turunkan yang dengannya hidup rohani kita, yang dengannya kita selamat, mendapatkan kebahagiaan di dunia, di dalam barzah dan di akhirat. Jadi kan? Tidak mungkin. Karena itulah kalau kita betul-betul menetapkan Allah Subhanahu wa taala merahmati, maka pasti menetapkan bahwa Allah telah mengutus para rasulnya, menurunkan kitab-kitabnya. Tetapi kata beliau, orang-orang yang terhijab, orang-orang yang tertutup dari memahami dari nama Allah ini, mereka tidak mampu memahami dari nama ini kecuali sebagaimana pemahamannya, bahagiannya ternak-ternak hewan-hewan. Ini kata Ibnu Qayyim ini. Ternak-ternak dari hewan-hewan. Sekedar paham itu saja. Yang mampu mengetahui lebih dalam dari kandungan nama ini adalah ulul albab, orang-orang yang mempunyai sari pikiran, inti pikiran. Mereka mampu mengetahui amran wara'a dzalik, perkara yang di luar. Jelas ya, Pak? Baik. Pendalilan yang keempat dari ayat selanjutnya, Malik Yaumiddin, dari kata Yaumiddin. Apa artinya Yaumiddin? Hari pembalas, hari pembalasan. Pembalasan apa? Allah Subhanahu wa taala membalas amalan-amalan hamba. Yang mendapatkan kebaikan diberikan kebaikan yang lebih. Yang melakukan kejahatan diberikan setimpal dengan perbuatan jahatnya. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul sempurna sebagai penguasa hari pembalasan, Malik Yaumiddin, menyiksa seorang hamba sebelum tegaknya hujjah, dan tidaklah hujjah ditegakkan kecuali dengan terutusnya para nabi dan rasul. Berarti kalau menetapkan hari pembalasan harus menetapkan adanya terutusnya para nabi dan rasul. Sebab hujjah ditegakkan dengan terutusnya para rasul. Iya. Diturunkan apa? Diturunkannya kitab-kitab sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna 'ala Allahi li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul diutus mubasysyirin, memberikan kabar gembira, wa mundzirin, dan memberikan peringatan. Ini tugasnya para nabi dan rasul. Kabar gembira, lakukan ini, kebaikan lakukan ini, dan terus mundzirin, memberikan peringatan. Kalau mau menjadi pengikut para nabi dan rasul, datang berdakwah dari dua sisi ini terus. Tidak mungkin bisa dipisahkan. Inilah tugasnya para nabi dan rasul. Diutus mereka sebagai mubasysyirin dan mundzirin, kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya tidak ada lagi hujjah yang dimiliki oleh manusia untuk Allah Subhanahu wa taala ba'da rusul, setelah utusnya para rasul. Sementara hari kiamat, hari pembalasan mengharuskan apa? Kalau sudah dibalas, ya tidak mungkin dibalas tanpa diberitahu. Ini jalan pembalasan kamu begini, tidak mungkin. Dan tidak mungkin pemberitahuan kecuali hanya dengan melewati para rasul. Utuslah para rasul. Jadi penetapan hari berbangkit mengharuskan penetapan para rasul. Sisi yang kelima dari kata iyyaka na'budu. Kenapa kata beliau dari sisi ini iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah?
Karena penghambaan yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mungkin Allah cintai, Allah ridai kecuali dengan penghambaan yang Allah cintai dan ridai. Dan ibadah kepada Allah itu adalah kesyukuran kepadanya, wujud cinta kepadanya, takut kepadanya. Sehingga kata beliau, fitriyun wa ma'akul lil uquli salimah. Ya. Baik, lakinna tariqat ta'abbud wa ma ya'budu bihi la sabila ila ma'rifatihi illa bi rusulihi. Wa fi hadha bayan anna irsal rusuli amrun mustaqidun fil uqul yastahilu ta'tilul alam anhu kama yastahilu ta'tiluhu an as-sani'. Faman ankara ar-rasulah faqad ankara al-mursil ومن لم يؤمن به ولم يؤمن به ولهذا جعل سبحانه الكفر برسله كفرا به. Jadi intinya penghambaan kepada Allah harus dengan apa yang Allah cintai, Allah ridai. Yang mana penhambaannya ini adalah kesyukuran kepadanya, cinta kepadanya, takut kepadanya. Dan ini adalah fitrah yang tidak bisa lepas. Ma'qul sangat dipahami oleh orang-orang yang berakal dengan akal yang salimah, yang selamat. Hanya saja jamaah, jalan penghambaan itu, apa yang kita lakukan dalam beribadah, tidak bisa diketahui kecuali hanya dengan melalui para rasulnya. Jadi kata beliau, dari sini kita dapat penjelasan bahwa terutusnya para rasul adalah perkara yang pasti dalam akal. Tidak mungkin terjadi. Jadi mengingkari para rasul pasti mengingkari mengutusnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala jadikan ketaatan kepada Rasulullah sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yuti'illah faqad wa may yuti' Rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasulullah berarti telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kafir terhadap para rasul berarti kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mengutusnya. Ini jemaah. Baik. Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada kita. Dan jika kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, karena pengajian kita mulai tepat sesuai dengan perjanjian. Alhamdulillah, tadi kita mulai tepat jam 9. Kemarin kita telah sampai ke dalam pembahasan dalil-dalil, barahin, burhan demi burhan yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah yang menetapkan adanya kenabian, adanya kerasulan, pasti terutus seorang rasul. Sudah ada sekitar 6 sisi pendalilan. Kemudian sisi pendalilan yang ketujuh, ini yang terakhir, adalah min ma'rifati nafsil mas'ul. Pendalilan yang ketujuh itu terambil dari pengenalan kita terhadap apa yang diminta dalam suratul Fatihah itu. Kita minta apa? Beri hidayah kepada as-sirat al-mustaqim. Mengenal as-sirat al-mustaqim, kita akan menetapkan hal ini. Kata beliau lebih jauh rahimahullahu ta'ala, وَلَا تَكُونُ الطَّرِيقُ صِرَاطًا حَتَّى تَتَضَمَّنَ 5 أمور الإستقامة والإيصال إلى المقصود
والقرب وسعته للمارين عليه وتعينه طريقا للمقصود ولا يخفى تضمن الصراط المستقيم لهذه الأمور الخمسة فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه لأن الخط المستقيم هو أقرب خط فاصل بين النقطتين وكلما تعوج طال وبعد واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود ونصبه لجميعه من يمر عليه يستلزم سعته وإضافته إلى المنعم عليهم وصفه بمخالفة صراط أهل الغضب والضلال يستلزم تعينه طريقا. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala lebih jauh, as-sirat al-mustaqim, kata beliau, wala takunu tariq, jalan ini, tariq, tidak akan menjadi sirat, tidak akan dianggap sebagai sirat mustaqim sampai terkumpul padanya 5 hal. Yang pertama, al-istiqamah. Lurus, kokoh, tegak. Yang kedua, pasti sampai kepada yang dimaksudkan. Dan yang ketiga, dekatnya jalan itu, tidak jauh, tidak panjang. Yang keempat, luas untuk mereka-mereka yang akan lewat di dalamnya. Dan yang kelima, tertentu hanya dia, tidak selainnya, untuk sampai kepada maksud. Baik. Yang pertama apa? Istiqamah. Ini langsung kita pahami dari sifatnya. Disifati apa jalan ini? Jalan ini al-mustaqim. Siratal mustaqim. Jadi jalan ini mustaqim, istiqamah, lurus, tegak, tidak bengkok, tidak kesana kemari jalan ini. Baik, ini sifat yang pertama. Kemudian, kalau dia sifatnya seperti ini, istiqamah, tidak bengkok kesana kemari jalannya, maka pasti di dalamnya memberikan keterangan kepada kita bahwa jalan ini dekat, ya kan? Ya tidak? Antum misalnya ambil tali, beberapa tali, bentangkan dari titik A ke titik B. Tali A antum bentangkan lurus, tegak. Tali B, tali yang kedua antum hubungkan dari titik A ke titik B, tetapi bengkok ke kanan. Kemudian ujungnya. Tali B, C misalnya antum bentangkan ujungnya di A, ujung satunya di B, tetapi tali ini condong ke kiri. Dari 3 tali ini mana yang paling pendek? Tali yang pertama, sebab dia lurus, tidak bengkok sana kemari. Sehingga kata beliau, sifat jalan ini sebagai jalan yang mustaqim mengharuskan dekatnya jalan ini.
jalan yang sangat dekat untuk sampai kepada kemuliaan yang setinggi-tingginya. Tidak bertele-tele. Baik. Sifat yang selanjutnya, kalau jalan ini istiqamah, maka di dalamnya juga terkandung isal ilal maksud. Kalau jalan ini lurus, tegak, pasti di dalamnya terkandung sampai kepada yang dimaksudkan. Ya kan? Sampai tidak? Sampai. Kemana maksudnya? Kemana maksudnya? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus sifat yang selanjutnya, yang keempat, luas. Jalan Sirat Al-Mustaqim ini sifatnya luas. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala tegakkan jalan ini untuk seluruh mereka yang lewat di dalamnya. Ini mengharuskan luasnya jalan ini. Luasnya jalan ini. Dan yang terakhir, sifat jalan ini at-ta'ayyun, khusus dia. Iya, hanya dia saja, tidak ada jalan lain untuk sampai kepada maksud. Ini dapat kita pahami dari apa? Bahwa as-sirat al-mustaqim adalah jalan yang menyelisihi jalannya orang-orang yang dimurkai dan jalannya orang-orang yang sesat. Dan bersamaan dengan itu dia adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Kalau begitu tertentu hanya dia saja. Sebab yang lainnya dimurkai, dinyatakan sesat. Dan yang diberikan nikmat hanya mereka. Kalau begitu tertentu jalannya, hanya dia saja, tidak ada selainnya. Ini as-sirat al-mustaqim jamaah. Keberadaan jalan yang sempurna, iya, yang kokoh, tegak, lurus, sangat dekat, pasti sampai kepada maksud. Ya, dilewati oleh banyak. Luas. Jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat. Bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yang sesat. Seluruh sifat jalan ini memastikan bahwa jalan ini tidak akan seperti ini sifatnya kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Itulah melalui para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian jalan yang lurus ini Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan kepada kita dalam dua tempat dalam Al-Quran bahwa Allah ala siratim mustaqim, berada di atas jalan itu. Ini mempertegas makna pastinya sampai kepada maksud. Allah berada di atas jalan itu. Sehingga ketika kita berjalan di atas jalan itu pasti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat, wa anna ila rabbikal muntaha, dan sungguh hanya kepada Rabb engkau lah al-muntaha, akhirnya. Dan di dalamnya terkandung akan terputus segala penghambaan kalau bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah bertegas dalam dua surah, surah Hud dan surah Nahl. Hud 56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma min dabbatin illa huwa akhidun binasiyatiha
Inna Rabbi ala siratim mustaqim. Tak ada satupun yang melata di muka bumi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang memegang ubun-ubunnya. Inna Rabbi, sungguh Rabbku, ala siratim mustaqim, berada di atas. Coba lihat, Inna Rabbi, sungguh Rabbku, ala siratim mustaqim, berada di atas jalan yang lurus itu. Sehingga jangan mencari kecuali hanya jalan itu. Dan beruntung sekali kita jamaah, dalam surat Al-Fatihah diwajibkan kita membacanya, meminta doa supaya berada jalan itu. Ihdinas siratal mustaqim. Sebab tidak ada kecuali hanya jalan itu. Iya. Dalam surah Nahl ayat 76, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menjelaskan perumpamaan, ya, perumpamaan tentang tauhid dan kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa ala siratim mustaqim. Iya, dan dia Allah ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus mustaqim itu. Baik, walaupun untuk surah yang kedua ini ada penafsiran lain. Ada yang mengatakan dia di sini adalah Rasulullah SAW. Dan ini juga benar. Sebab Nabi SAW di atas jalan yang lurus. Ya. Kemudian masih berhubungan dengan jalan yang lurus ini. Dalam pembahasan lain, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menegaskan, tak kala orang yang menuntut jalan yang lurus ini adalah orang yang menuntut perkara jalan yang kebanyakan orang berpaling darinya. Sementara dia ingin menempuh jalan itu, tapi dia merasakan berada dalam qillah, sedikit. Sementara hati itu ketika orang dalam perjalanan sendiri, beberapa orang, ya, di tengah kegelapan misalnya, gimana? Kondisi diri kita mengharuskan harus ada teman, ya kan? Harus ada pendorong yang dengannya kita merasa tenang. Atas maksud inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih, peringatan kepada hamba bahwa ada ar-rafiq, ada teman-teman di jalan itu, yang mana mereka adalah sebaik-baik teman. Dalam surah Nisa ayat 79-69 Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan siapa yang berada di atas jalan yang lurus itu. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat itu. Allah menjelaskan, iya, an'amallahu alaihim, orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka adalah minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang yang Allah beri nikmat itu adalah kalangan Nabi, as-siddiqin, ya, orang-orang yang siddiq. Kalau dikatakan siddiq berarti sangat luar biasa kejujurannya. Walaupun kita tidak bisa memungkiri keimanan mengharuskan adanya siddiq, tapi tidak semua yang beriman itu mendapat gelar siddiq. Sebab siddiq berarti sudah menjadi sifat pokoknya, sudah hebat betul kejujuran itu dalam dirinya, dalam membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di lisan, hati dan dalam perbuatan. Yang betul-betul tidak goyah, tidak goyang dengan berbagai peristiwa demi peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menguji keimanannya. Inilah siddiq. Jenjang selanjutnya di bawah siddiq as-syuhada, dan jenjangnya as-syuhada. Iya, jenjang di bawahnya lagi as-salihin, orang-orang soleh. Iya, as-syuhada di dalamnya
ada orang-orang yang menyaksikan syahid di medan pertempuran, dan ada orang-orang yang syahid dalam arti menyaksikan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Mereka lah para ulama. Sebab para ulama adalah syahid, disaksikan pula. Kemudian orang-orang soleh. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah menjelaskan siapa mereka yang Allah beri nikmat itu, yang kita katakan dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tuntun ya Allah ke jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang yang kamu beri nikmat atas mereka, inilah mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itu adalah rafiq yang terbaik, teman perjalanan yang terbaik. Kalau kita pahami ini, maka walaupun kita sendiri yang berada dalam jalan kebenaran as-sirat al-mustaqim ini, maka kita tidak akan peduli banyaknya orang-orang yang tersesat. Iya. Sebagaimana perkataan sebagian salaf, "Alaika bi tariqil haqq wa la tastawhish li qillati salikin, wa iyyaka wa tariqal batil wa la taghtar bi kathratil halikin." Wajib atas kamu berada di atas jalan yang hak, dan jangan kamu merasa gundah, ya, tidak tenang karena sedikitnya yang menempuh. Dan hati-hati, jauhi jalan kebatilan, dan jangan tertipu dengan banyaknya menempuh jalan kebatilan itu. Dengan sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya. Dan Rasulullah bersabda, bada al-islamu ghariba wa sayaudu qariba kama bada, fatuba lil ghuraba. Islam diawali dalam keadaan aneh. Menunjukkan sedikitnya, dan akan kembali menjadi aneh. Maka beri kabar gembira bagi mereka-mereka yang aneh ini. Orang-orang yang banyak menganggap aneh ini menyelisih yang lain. Mulai dari prinsip-prinsipnya, ya, berpakaiannya, jelas lahir dan batinnya aneh. Aneh menurut pandangan orang yang keluar dari as-sirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit mereka, tapi tenang, wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah. Banyak teman di jalan ini jemaah. Para nabi, para siddiq, para syuhada, para ulama, orang-orang soleh. Sehingga kalau begini keadaannya jamaah, jangan menengok ke belakang. Iya. Sebab kita menempuh jalannya orang-orang besar, orang-orang hebat, orang-orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan menengok orang-orang yang tertinggal. Iya. Sebab akan memperlambat kita. Boleh berikan contoh misalnya, kijang, ya, hewan kijang ini lebih kuat larinya daripada anjing. Jadi diburu dengan anjing, lebih kuat dia larinya kalau anjing. Tapi kapan kijang ini menengok ke belakang, melihat, itu dalam waktu sebentar lagi dia akan diterkam sudah. Akan turun kekuatannya. Sama ikhwah dalam menempuh perjalanan ini. Si anu sudah tinggi rumahnya. Si anu yang tidak sering datang ke masjid sudah begini. Si anu yang ikut berpartai sudah dapat gaji 10 juta per bulan. Iya, si anu sudah melemah itu. Antum
Antum lihat saja, siapa yang berada di jalan ini? Siapa teman kita di situ? Iya, orang-orang yang Allah beri nikmat. Minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Ini jemaah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perhatikan doa ini lebih jauh. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tuntun ya Allah ke jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Di situ terdapat faedah lain selain yang tadi. Apa yang tadi yang pertama? Untuk menjelaskan bahwa ada teman. Ini jalannya orang-orang yang mulia, yang mendapatkan kenikmatan. Faedah yang kedua, doa dengan menyebutkan, kita akan minta ihdinas siratal mustaqim. Kemudian kita munculkan keyakinan kita. Iya, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang yang kamu beri nikmat ya Allah, yang engkau ya Allah beri nikmat atasnya. Berarti apa? Doa kepada Allah dengan bertawassul dengan sifat Allah yang maha memberikan nikmat, dengan nikmat yang sangat hebat kepada hamba-hambanya yang khusus. Nah ini juga salah satu bentuk tawassul dalam doa ini. Faedah yang ketiga kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, kalimat itu seperti perkataan orang yang bertanya, yang meminta kepada orang yang mulia. Iya, bersedekahlah kepadaku. Iya, masukkan saya ke dalam golongan orang-orang yang kamu bersedekah kepadanya. Yang maknanya sangat memungkinkan dimasukkan. Sangat tinggal dimasukkan. Berarti kita ucapkan dalam keadaan kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala betul-betul maha memberi nikmat, pasti memberikan nikmatnya, kebaikannya. Tinggal kita minta dimasukkan saja. Ah, begitu. Jalan yang diberi nikmat ya Allah. Ah, gitu. Ini. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan lain Ibnu Qayyim rahimahullah taala menegaskan, tak kala permintaan hidayah supaya berada di atas, supaya bisa masuk di jalan yang lurus, kokoh di jalannya. Iya, betul-betul merupakan permintaan yang setinggi-tinggi permintaan. Dan siapa yang mampu mendapatkannya berarti telah mendapatkan pemberian yang semulia-mulia pemberian, yang sehebat-hebat pemberian. Tak kalah seperti ini keadaannya. Dan Allah kita tahu betul-betul maha merahmati dan ingin kebaikan kepada hambanya. Allah mengajar kepada hamba cara yang sebaik-baik cara untuk mendapatkan hidayah, berada, masuk, kokoh, terus menerus dalam jalan yang lurus ini. Yang mana cara yang terhebat dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu seluruhnya sudah terdapat dalam surat Al-Fatihah. Lihat, Allah perintahkan mereka untuk mendahului permintaannya ini, ihdinas siratal mustaqim. Ada sebelumnya kan? Ar-Rahmanir Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru minta. Baru minta di situ. Allah perintahkan mereka untuk mendahului permintaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah, hamd, melakukan sana kepadanya, memberikan tamjid. Kemudian
Kemudian hamba menyebutkan penghambaannya kepada Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Iya. Kemudian wa iyyaka nasta'in. Yang mana beliau jadikan bahwa ini dua wasilah. Yaitu apa? Tawassul kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya dan dengan menggunakan penghambaan dia. Hamba itu. Jadi alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini tawassul terhadap nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tawassul terhadap kondisi hamba. Dia nyatakan keadaan dirinya bahwa dia hamba betul-betul. Iya, memperhambakan diri hanya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah hamba meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Pasti diterima. Karena itu Allah mengatakan, jika hamba mengatakan ini, iya, walil abdi mas'al. Untuk hamba apa yang dia minta. Ini jamaah. Dua wasilah ini, kata beliau, adalah wasilah yang hampir tiap doa tidak ditolak. Dua wasilah inilah masuk dalam al-ismul a'zam. Yang kata Nabi SAW, siapa yang meminta dengan nama ini, ya, maka dia akan diberi Kemudian, kalau kita memperhatikan doa-doa Nabi SAW seluruhnya, maka sehebat-hebat doa Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala seluruhnya tidak akan lepas dari dua kandungan ini. Di dalam doa itu akan terdapat pernyataan hamba yang meminta bahwa Allah seperti ini, Allah Maha ini, Allah Maha ini, akan disebutkan nama-nama Allah, kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Kemudian hamba akan menyebutkan keadaan dirinya bahwa dia adalah hamba. Lihat misalnya Sayyidul Istighfar, yang kata Nabi SAW, siapa yang memintanya dalam keadaan yakin terhadapnya di waktu pagi, kemudian ditakdirkan meninggal sebelum sore, maka dijamin masuk surga. Siapa yang membacanya waktu sore dalam keadaan yakin terhadapnya, ditakdirkan meninggal sebelum pagi, maka dijamin masuk